Teman cerita, bukan cerita biasa. Selamat berjumpa kembali di Teman Cerita, sebuah YouTube channel yang kami dedikasikan untuk mengangkat fenomena, peristiwa, kasus, isu hingga kebijakan publik yang dipermasalahkan atau sedang diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia maupun di Nusa Tenggara Timur secara khusus. Nah, untuk kali ini secara khusus kami mengangkat topik ketika eksekutif dan legislatif berjalan sendiri-sendiri. Apa kabar pembangunan? Sebagaimana permasalahan ini masih diperbincangkan, masih dipersoalkan di Kabupaten ND. Dan kita akan membedah apakah kebuntuan antara legislatif dan eksekutif murni soal check and balances atau sekedar adu kuat ego politik. Untuk bercerita tentang topik ini, kami telah datang bertamu ke Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat STPM Santa Ursula ND. Kita akan berbagi cerita, kita akan membahas persoalan perseteruan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten ND dengan Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula ND, ada Ibu Yulita Eme. Beliau seorang akademisi dan saat ini dipercayakan oleh Ursulin, dipercayakan oleh kampus untuk menjadi ketua memimpin STPM Santa Ursula ND. Apa kabar Ibu? Baik, luar biasa, bersyukur. Sehat? Puji Tuhan. Pertama kali Teman Cerita datang bertamu di kampus yang menurut kami cukup sangat berandil untuk pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Terkhususnya kita bicara tentang pembangunan masyarakat ya. Iya. Dan kampus ini menurut saya salah satu kampus yang eksis di kota ND. Apakah memang mahasiswanya hanya dari ND atau memang dari berbagai daerah ini? Kampus ini punya mahasiswa mayoritas berasal dari Flores, namun juga ada dari luar Flores. Nah, Flores ini tentu termasuk Lembata, juga Solor, kepulauan yang ada di Flores, juga ada dari Sabu, Rote. Oh, ada dari Sabu, Rote juga ya? Mereka lebih memilih ke Flores dibandingkan ke Pulau Timur. Mungkin karena pemilihan jurusannya. Karena untuk jurusan pembangunan sosial itu satu-satunya di NTT. Sedangkan ilmu pemerintahan mungkin menjadi juga menjadi program studi yang tidak kebanyakan di NTT. Benar. Mungkin hanya 3 kampus. 3 kampus betul. Ya, kalau saya tidak salah untuk ilmu pemerintahan. Iya. Dan kami kebetulan baru punya 2 program studi. Berarti banyak juga ya mahasiswanya? Ya, mahasiswanya banyak. Sebelum COVID dengan 2 prodi itu kami sempat di 1.600-an. Tetapi agak menurun setelah COVID. Dan kesini sedikit terus menurun, dan kita berharap ketika ekonomi masyarakat meningkat, termasuk juga tadi ya tema pertemuan kita kali ini, mereka berjalan mesra, berarti pembangunan kita jalannya lancar. Kalau jalannya sendiri-sendiri. Pertumbuhan ekonomi di ND Flores pada umumnya bisa meningkat, jumlah mahasiswa kita juga bisa bertambah. Nah, kalau kita bicara tentang Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat, tentunya berbagai ilmu yang dikuliahkan di sini itu sangat
bersentuhan langsung dengan persoalan kepemerintahan, persoalan politik juga, persoalan pembangunan, persoalan birokrasi dan sebagainya. Artinya bahwa sektor publik sangat menjadi hal yang kemudian diasuh, dikuliahkan dalam kampus ini ya Bu. Dan kebetulan kami sengaja untuk bertamu ke STPM Santa Ursula ini berkaitan dengan ya kisru, keributan, ya dinamika perpolitikan, dinamika kepemerintahan di Kabupaten Ende ini. Makanya kami tidak sungkang-sungkang atau tidak berpikir banyak untuk kita harus bertamu ke STPM ini. STPM selalu welcome. STPM selalu welcome ya Ibu. Nah Ibu, tentunya STPM Ibu secara khusus memantau konstelasi perpolitikan, eskalasi yang panas, dingin, turun naik, pasang surutnya antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Ende ya. Ada kericuhan, ada kegaduhan, bahkan sampai aksi lempar-lemparan, banting mikrofon di dalam ruang rapat. Apakah ini murni perbedaan visi pembangunan atau sekedar perang ego ya antar lembaga sih di Kabupaten Ende? Baik, terima kasih. Kalau menurut kami bahwa jika terjadi perbedaan pendapat itu menjadi sebuah dinamika perpolitikan, dan jika ada dinamika itu menandakan bahwa ada kehidupan di sana, dan jika ada dinamika itu ada peningkatan kualitas baik daripada pemerintah maupun legislatif. Jika tenang-tenang saja itu berarti tidak ada dinamika dan tidak ada peningkatan-peningkatan. Karena menurut pemahaman dalam tata pemerintahan, pemerintahan akan berjalan lancar, baik, good governance-nya akan terwujud kalau didukung oleh eksekutif yang kritis, yang membangun daerah ini. Jadi pemerintahan itu akan berjalan baik kalau terus mendapat pengawasan daripada legislatif. Namun jika yang terjadi di Ende ini kalau sampai dengan adanya perbedaan pandangan, ini karena mungkin tadi ya partai politik dasarnya dari membawa kepentingan partai, sementara pemerintah punya orientasi untuk orientasi pembangunan untuk mewujudkan janji-janji politik pilkadanya. Jadi itu yang mungkin membuat mereka berbenturan. Tapi bagi saya, bagi STPM juga, dinamika perpolitikan itu menunjukkan bahwa kita semakin matang dalam berpolitik, dalam pembangunan pemerintahan. Jadi tidak tenang-tenang saja, tapi dengan ada dinamika itu membuat kita semakin mantap sebenarnya. Artinya ada check and balances antara eksekutif sama legislatifnya. Legislatif tugasnya itu mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara eksekutif ya melaksanakan berbagai program, visi misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat. Dan menurut Ibu ini sebuah hal yang normal ya? Sebenarnya normal, menurut saya ini normal kalau untuk check and balances itu normal. Tapi bahwa jangan sampai dinamika itu masuk sampai ke dalam kebuntuan politik. Ini yang kita tidak harapkan. Ketika dinamika itu berjalan, itu sebenarnya normal saja. Bahwa di satu sisi pemerintah mungkin mau memprioritaskan capaian-capaian rencana pembangunan jangka menengah daerahnya. Di satu sisi legislatif itu melakukan fungsi pengawasannya, dan di sana akan terjadi transparansi dan pemantapan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Saya kira ini hal yang sebenarnya wajar-wajar saja. Nah, ada yang bilang bahwa ini adalah kebuntuan komunikasi paling parah dalam sejarah perpolitikan di Ende ya. Apa sebenarnya pemicu utama sehingga titik temu seolah-olah mustahil untuk dicapai nih? Ini kan sudah lama sekali. Dari sebelum pergantian tahun. Dan ini terus
sepertinya ada episode-episode yang belum berakhir. Kalau berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang itu pasti pemicunya tidak pernah tunggal. Betul. Pemicunya tuh selalu ganda. Dan saya melihat bahwa di sini ada satu perbedaan pandangan dalam antara pemerintah dan legislatif dalam bagaimana melihat penyelenggaraan pemerintahan yang baik ini. Mungkin di satu sisi eksekutif lebih berorientasi pada proyek-proyek strategis. Sementara mungkin ya ini karena kita belum melihat, kita belum pernah berdiskusi dengan mereka sih sebenarnya, sehingga saya tidak bisa langsung mengklaim begitu. Tapi saya mengatakan ada kemungkinan besar bahwa ini terjadi karena eksekutif itu berorientasi pada proyek-proyek strategis. Sementara legislatif mungkin lebih pada skala-skala kecil untuk janji-janji politiknya. Begitu. Tapi kan harus memprioritaskan visi misi kepemimpinan bupati sama pak wakil bupati. Itu berarti bagaimana legislatif itu juga bersama dengan pemerintah dalam penyusunan APBD itu tadi, karena di dalam APBD itu termuat tentang rencana-rencana strategis dan juga yang proyek-proyek kecil, semuanya tujuannya untuk mencapai pada kesejahteraan. Nah, ini yang terbenturnya di sini. Kira-kira mana yang mau diprioritaskan? Nah, ini yang belum mencapai titik temu antara pemerintah dan legislatif. Di satu sisi juga pemerintahan ini tentu dengan mengikuti mekanisme dan alur pemerintahan dengan efisiensi anggaran sebagai kebijakan secara nasional, maka eksekutif tentu menyesuaikan dengan ini sehingga ini belum bertemu. Sementara anggaran itu baru bisa disetujui kalau mendapat persetujuan dari DPR. Nah, ketika ini belum terakomodir dengan baik antara apa yang mau menjadi prioritas daripada proyek-proyek strategis pemerintah dan kemudian dengan bagaimana legislatif sebagai menyuarakan aspirasi masyarakatnya dalam sebuah perencanaan pembangunan yang tercover di dalam APBD itu belum ada kesepahaman begitu. Nah, Ibu tadi sudah singgung soal anggaran APBD. Nah, terkait isu RAPBD Kabupaten Ende tahun 2026 yang sempat buntu ya. Sejauh mana perbedaan angka atau program yang membuat kedua belah pihak enggan mengalah ya? Saya pikir ini bukan soal angka ya sebenarnya. Soal kembali lagi yang tadi saya katakan soal misi mana yang mau dibawa. DPR tentu dalam artian bahwa DPR punya misinya, eksekutif punya misinya gitu. Itu satu. Yang kedua tuh soal prosedur hukumnya. Prosedur hukum di satu sisi DPR mempunyai tanggung jawab yang dinaungi oleh undang-undang untuk menyetujui APBD, RAPBD menjadi APBD. Kemudian dengan kemarin itu ya prosedur hukum daripada APBD itu sendiri bahwa sebelum RAPBD itu ditetapkan harus mendapat persetujuan dan mekanisme ini tidak berjalan sesuai dengan alur waktu yang sudah disiapkan sehingga menjadi keterlambatan. Ketika keterlambatan ini yang membuat kemudian Bupati berpikir dengan caranya ketika ini tidak ditentukan, tidak segera diambil langkah, beliau mungkin tidak mau pembangunan ini tertunda hanya karena belum itu, maka muncullah ada isu peraturan kepala daerah. Gitu. Sebenarnya itu soal
tadi soal misi yang belum berjalan seirama, yang kedua prosedur hukum dari APBD itu sendiri. Berarti dua hal itu yang kemudian menjadi pemicu ya, Iya. sehingga ada Itu perbedaan. pemicu utama menurut saya. Sehingga ada ya bukan kisru juga sih, Iya. perdebatan panjang lah. Iya. Kita pakai istilah perdebatan panjang atau dinamika yang Iya. cukup kompleks antara eksekutif sama legislatif di Kabupaten Ende. Nah, dengan kondisi jalan sendiri-sendiri ya, kami pakai istilahnya jalan sendiri-sendiri karena ini episodenya tidak pernah habis ini. Mulai dari persoalan pokir, kemudian masuk ke soal hak interpelasi atau apa itu, kemudian sampai pada persoalan indikasi hasil audit dan sebagainya. Nah, dengan kondisi jalan sendiri-sendiri seperti saat ini ya, bisakah program pembangunan tetap berjalan atau terancam macet bahkan gagal total ya? DPRD Kabupaten Ende dan Bupati dalam ini sebagai pemerintah itu adalah dalam tata kepemerintahan itu harus menjadi kemitra sejajaran. Mereka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tetapi sebagai mitra sejajar bukan berarti wajib menyetujui seadanya gitu ya. Tidak bisa bahwa apa yang diusulkan oleh Bupati, DPR harus selalu setuju, dan begitupun sebaliknya apa yang dimintai oleh DPR, Bupati harus setuju. Tetapi bagaimana kepentingan masyarakat itu, kepentingan pembangunan harus di atas segala-galanya. Jadi menurut kami mereka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Nah, inilah ketika berjalan sendiri-sendiri tidak mungkin akan terjadi. Menurut kami ya tidak mungkin akan terjadi. Kalau itu terjadi pasti ada dampaknya yang juga cukup signifikan. Iya, yaitu masyarakat. Iya, terhadap masyarakat. Karena bicara soal pembangunan tidak berjalan tanpa anggaran. Dan untuk itu DPR punya hak budget. Betul. Dan Bupati kalau tidak mengikuti jalur perda APBD, pasti ada konsekuensinya. Nah, itu. Sehingga bagi saya mereka harus tetap menjadi mitra sejajar, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri karena memang di dalam tata hukum untuk tahapan penetapan APBD itu dan melaksanakannya itu kedua ini adalah mitra yang tidak bisa dipisahkan. DPR dan eksekutif itu tidak bisa dipisahkan karena untuk menetapkannya itu harus mendapat persetujuan DPR. Benar. Kalau dengan berkada maka anggaran pasti akan diturunkan, terus pembangunan program-program pembangunan yang besar dan yang baru tidak bisa dilaksanakan. Kemudian juga mendapat sanksi administratif. Paling buruk adalah DPR dan Bupati tidak menerima gaji selama 6 bulan menurut aturan yang berlaku. Jadi ya hiduplah rukun-rukun keduanya. Apalagi Ende ini kan punya visi besar Ende baru. Ya, Ende baru. Ende baru untuk semua. Ya ayolah rukun-rukun supaya jangan sampai masyarakat dikorbankan. Nah Ibu, jika anggaran itu dipaksakan lewat perkada peraturan kepala daerah tanpa persetujuan DPR nih, apa resiko hukum dan dampaknya bagi layanan publik di desa-desa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa konsekuensi hukum kalau dengan perkada tadi kita tidak bisa dana tidak bisa lebih dari tahun sebelumnya. Ya pagu anggaran kita itu dengan sesuai dengan sama dengan yang tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan proyek-proyek besar, proyek-proyek baru yang besar. Dan kita hanya bisa buat yang kecil-kecil saja. Dan dana yang ada, bahkan yang kecil juga susah karena dana yang ada tuh lebih banyak untuk belanja rutin, ya untuk gaji pegawai dan operasional. Kemudian dampak hukum yang lain tadi sudah saya singgung adalah tadi kita mendapat sanksi administratif. Karena dianggap ketika tidak
tidak menyetujui atau menetapkan APBD itu sebuah kelalaian besar yang dilakukan oleh DPRD dan juga bupati. Sehingga mereka akan dikenakan sanksi. Kemudian juga kepercayaan publik. Kepercayaan publik nih banyak nih, kepercayaan masyarakat, konstituennya, terus kemudian kepercayaan dari para pihak, misalnya kontraktor luar kepada pemerintahan kita, baik DPR legislatif itu menurun. Nah, tentunya persoalan ini kan juga berdampak kepada misalnya nasib tenaga honorer, lalu nasib kontraktor lokal, kemudian ASN. Nah, bagaimana nasib tenaga honorer tadi, kontraktor, ASN, jika dinamika politik ini terus menahan pencairan? Iya, jadi kalau untuk ASN ya mungkin saja tunjangan-tunjangan mereka tidak bisa terbayar pada waktunya. Kemudian untuk tenaga honorer ya nasib mereka ini sebagai kelompok yang rentan. Jadi nasib mereka karena mereka itu tenaga kontrak bisa saja mereka tidak dibayarkan atau mungkin bisa terjadi pengurangan jumlah tenaga karena apalagi isu sekarang ini kan lagi itu naik ke membuat mereka permukaan juga sangat was-was. Kemudian untuk kontraktor lokal ya gagal bayar pajak misalnya, atau ada pembangunan yang sudah dijalankan mungkin GU-nya tidak bisa dicairkan dan itu saya kira itu dampaknya. Terus kemudian pelayanan publik seperti rumah sakit, pendidikan mungkin menjadi tersendat untuk itu ketika dana-dana ini kalau kita terpaksa dengan peraturan kepala daerah karena jumlah uang kita tidak bisa bertambah dan kemudian juga tadi tidak bisa buat program-program pembangunan yang strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini karena anggarannya lebih untuk biaya rutin yaitu gaji pegawai dengan operasional. Iya, ini sudah berapa lama sih kasus kisruh antara DPR sama eksekutif kalau ini? saya tidak salah itu sejak kita mulai dengan pentahapan untuk pembahasan APBD sekitar September atau Oktober. September itu kan awal mulanya itu kan pada persoalan jadi kan panitia anggaran di eksekutif menyusun draft APBD kemudian dikirim ke DPRD untuk dibahas di DPRD, kemudian nanti DPRD dan pemerintah akan bersama-sama membahas apa saja masukan-masukan atau catatan-catatan penting dari DPR dan kemudian untuk ada kesepakatan lalu ada penetapannya. Kira begitu. Nah, Ibu, ini kan sebenarnya kalau kami baca mengikuti perkembangan di media sosial, di media pemberitaan bahwa ini bukan hanya permasalahan RAPBD ya, Kabupaten Ende saja. Kemudian muncul lagi episode berikut tuh bicara tentang temuan audit 7 miliar ya. Mengenai temuan 7 miliar yang dilemparkan oleh pihak eksekutif ke legislatif ya. Apakah ini bentuk transparansi atau senjata politik untuk membungkam kritik dari Dewan? Saya pikir ini tergantung perspektif kita melihat. Kalau dari positifnya itu adalah untuk transparansi, ya, check and balances antara sebagai fungsi pengawasnya. Saya kira itu baik. Nah, tetapi jika terlalu keras pengawasan tanpa didukung oleh data yang kuat, nah ini bisa menimbulkan masalah yang sekitar menimbulkan ketersinggungan ketika pengawasan ini tidak menjadi tidak didukung oleh data-data yang baik. Tetapi bahwa isu 7 miliar ini saya pikir ini juga menjadi target dari misi Ende Baru, yaitu untuk ya paling tidak menurunkan angka angka
ketidaktransparanan anggaran, juga soal penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Kemudian dengan temuan BPK ini ya membuat kita untuk mawas diri, untuk introspeksi supaya ke depan itu menjadi lebih baik. Tapi kalau kita melihat ini sebagai sandra, ini akhirnya nanti tadi kebuntuan gitu. Sebenarnya ini baik saja, dinamika ini aman-aman saja, tergantung bagaimana perspektif kita melihat. Kalau kita tanggapnya bahwa ini temuan ini sebagai hal yang negatif, maka kebuntuan akan terjadi. Tapi ketika kita melihat ini sebagai hal yang positif, maka mari membangun komunikasi yang baik supaya ketika kalau temuan ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Betul. Bukan kemudian memasang tameng untuk bertahan, tetapi oke, ini misalnya DPR ada temuan 7 miliar. Kira-kira ini bagaimana? Mari kita bicara. Toh DPR juga bagian dari yang tidak terpisahkan dari pemerintah, karena yang mengurus anggaran tuh di DPR itu kan ada sekretariat, itu eksekutif. Betul. Saya kira soal bagaimana kemauan hati memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk pembangunan ini, jangan kita mempertahankan tadi ego kita. Tapi ketika temuan itu bukan temuannya bupati kan, ini kan temuan BPK. Betul. Ketika temuan BPK, mari kita lihat ini, buka sama-sama persoalannya ada di mana, temuan ini di mana, kita selesaikan bersama dengan hati yang dingin, sehingga Ende ini kota Pancasila ya. Benar. Seharusnya adem di sini. Harusnya nilai-nilai Pancasila itu betul-betul hidup di tengah masyarakat, di tengah pemerintahan Kabupaten Ende. Itu dari sisi eksekutif kepada legislatif. Nah sekarang di sisi lain, penggunaan hak angket oleh DPR tuh dipandang sebagai upaya menyandera kebijakan. Bagaimana Ibu tanggapi soal ini? Bagi saya jadi gini Bu, satu sisi eksekutif mengeluarkan istilahnya senjata ya, 7 miliar temuan. Di lain sisi legislatif menggunakan hak angketnya untuk menyandera program. Saya pakai tanda kutip ya, menyandera program. Bagaimana tanggapan Ibu soal situasi ini ya? Baik, sudah tadi saya katakan ya, ketika pemerintah dengan efisiensi anggaran dan kemudian mau supaya Ende baru itu penggunaan anggaran itu tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Ende, maka beliau bupati yang baru ini sebelum beliau mau menyelenggarakan dan mulai dengan APBD yang baru di masa beliau perlu melihat semua bagaimana kondisi keuangan di Kabupaten Ende, bagaimana penerimaan, bagaimana pengelolaannya dan bagaimana pengeluarannya. Kemudian ditemukanlah 7 miliar itu. Tadi sudah saya katakan kalau memang ditemukan, mari kita buka di mana persoalan kita bersama ketika ada temuan ini, apa yang harus kita lakukan, bagaimana mencari jalan keluar bersama antara DPR dan itu. Tapi bukan kemudian kita melihat temuan ini sebagai satu alat untuk menegur keras DPR. Tapi mari ini juga, kalau saya melihat yang mengatur, mengurus keuangan DPR ini kan orang dari sekretariat. Betul. Berarti kan ini orang sekretariat itu kan orangnya eksekutif. Betul. Jadi marilah, ini yang eksekutif ini kan juga berarti stafnya bupati. Bagaimana kita melihat? Pasti ada pengawasan bagaimananya itu. Terus kemudian hak angket. Bagi saya ya itu benar, itu haknya DPR. Namun hak angket itu kan tentu dia punya alasan mengapa angket, harus punya dasar yang kuat. Tidak sekedar melemparkan hak angket, tetapi hak angket itu kalau terjadi hal yang luar biasa, dan dampak terhadap angket juga luar biasa. Apakah persoalan ini merupakan sesuatu yang luar biasa atau hanya biasa-biasa saja, tetapi DPR sudah menggunakan hak angketnya? Iya. Jadi saya pikir ini hak angket itu kan kalau dia sistemik dan berdampak luas. Tapi untuk kasus yang ini ya mohon maaf kalau saya boleh dalam tanda petik, ini hanya persoalan DPR dan
dan bupati. Artinya ini biasa saja sih sebenarnya, dinamika bukan biasa, biasa. tapi ya ini dinamika yang menurut saya wajar terjadi. Hanya butuh sebenarnya tuh butuh keluasan hati, ya, keluasan hati untuk bagaimana kita lebih kritis, lebih bersedia untuk menerima teguran-teguran tadi termasuk hasil audit. Betul. Itu yang saya kira. Kalau sampai hak angket itu persoalannya juga kesalahannya yang sangat besar. Tidak ada. Ya itu. Kalau minta maaf, kalau saya melihat itu kan karena pemicu awal tuh tadi soal prosedur penetapan APBD. Sebenarnya awalnya tuh dari situ. Terus kemudian temuan yang tadi 7M itu sebenarnya bisa diselesaikan, bukan tidak bisa diselesaikan. Ya, DPR kalau tadi mereka akor-akor, mereka itu tuh pasti selesai. Benar. Hanya kalau masing-masing bertahan dengan ininya pasti itu jadi masalah gitu ya. Kalau terus kemudian angket itu kalau memang bupati melakukan kesalahan yang sangat besar, yang bupati sudah salah buat apa? Apa yang bupati sudah salah? Tuh Perkada juga belum ada. Betul. Oh, perkadanya belum ada ya? Ya maksudnya kami sebagai masyarakat tuh belum tahu mana ada perkadanya mana yang tentang itu. Bahkan setelah difasilitasi oleh gubernur, bahwa kan tetap kita akan bawa ke Perda. Nah itu sedang kami masyarakat tuh menunggu, dan yang perkada tuh kami belum. Apakah ini tidak dipublikasikan kepada masyarakat luas, tapi bahwa akan keluarkan perkada, akan timbul itu. Betul. Tapi sampai sekarang minta maaf kalau memang saya terlambat, tapi sampai kami belum mendapat yang namanya perkada itu. Ya. Nah, dalam dinamika ini ada kericuan ya. Ada banting mikrofon, ada aksi lempar-lempar, bahkan sempat viral itu di mana-mana mengenai lambang negara ya, burung Garuda dalam ruang DPR ya. Apakah ini Ibu melihat, apakah ini merupakan cerminan kualitas demokrasi kita, atau hanya sekedar frustrasi ya, ekspresi frustasi yang wajar-wajar saja ya? Iya. Kalau kita menanggapi dengan kepala dingin, hati yang tenang, kita melihat bahwa ini frustrasi biasa. Tetapi kalau kita lihat ini dalam etika perpolitikan, saya kira ini tidak wajar. Ini melanggar etika politik, gitu. Sehingga kita lebih bisa mengekspresikan rasa tidak setuju kita, ketidakpuasan kita dengan cara-cara yang lebih santun, yang lebih elegan, gitu ya. Karena kita ini adalah wakil rakyat. Orang melihat bagaimana rakyat ND, orang melihat kualitas masyarakat ND itu salah miniaturnya ada di DPR. Gitu. Jadi kalau orang bilang orang ND tidak beretika, mungkin karena orang melihat DPR-nya itu kan miniatur daripada dia perwakilan kita yang ada di sana. Jadi menurut saya tadi saya bilang kalau kita lihat dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, yaitu ekspresi sesaat. Ya, itu wajar sebagai manusia gitu. Tetapi jika dia menggunakan atribut-atribut kenegaraan sebagai seorang legislatif, saya kira cara-cara ini perlu diperbaiki di waktu-waktu yang lain. Tidak pantas konstituennya rakyat ND pada umumnya dipertontonkan dengan cara-cara yang seperti itu. Itu yang saya kira ini tidak sesuai dengan etika politik kita. Nah, kondisi ini kan sebenarnya masyarakat sudah jenuh. Iya. Masyarakat capek dengan ribut gaduh yang elitis ya. Ribut gaduh yang elitis, bukan substansi dari pelayanan publik, bukan substansi dari pembangunan itu sendiri. Apalagi misi besar ND 5 tahun ke depan itu kan ND baru untuk semua. Tentu kericuan ini harus diselesaikan. Kira-kira siapa tokoh mana atau dari lembaga mana yang bisa menjadi mediator yang baik untuk menyelesaikan persoalan ini, untuk mempertemukan ini, meredam ini persoalan ini di Kabupaten ND?
Saya pikir tokoh ini tokoh kolaboratif ya. Tidak bisa tokoh yang berdiri sendiri-sendiri, tapi tokoh kolaboratif yang bersama-sama, yang punya kepedulian, keprihatinan, dan merasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun Ende. Ya bisa saja dari tokoh agama. Ya, karena di sana itu ada dari anggota dewan tuh dan juga eksekutif, pasti mereka mungkin mau mendengar ketika tokoh-tokoh agamanya berbicara. Yang berikut mungkin tokoh-tokoh adat, ya, tokoh-tokoh adat itu mungkin juga. Terus kemudian mungkin ya para tetua daerah ini. Tetua-tetua daerah ini orang yang dituahkan di Kabupaten Ende ini. Nah, selain tokoh agama, tokoh adat, dan juga mungkin para akademisi yang bisa memberi pemikiran-pemikiran baik. Sekiranya itu bisa didengar oleh dewan dan juga oleh legislatif. Saya kira untuk menyelesaikan konflik ini tuh butuh hati yang terbuka. Iya, mawas diri. Ya. Tapi kalau kita tetap merasa kami ini tidak ada hubungan dengan ini, tidak ada hubungan ini, merasa kita semua lebih daripada yang orang lain, itu yang susah. Jadi butuh hati yang humble untuk bisa menyelesaikan ini. Tidak bisa dengan keegoan dan keangkuhan jabatan sesaat. Ya. Nah, jika ego masing-masing antara legislatif sama eksekutif itu tetap dikedepankan ya, masing-masing itu tidak mau mengalah, tidak mau terbuka hatinya, tidak mau mawas diri, tidak mau rendah hati di situ. Apa skenario terburuk bagi Kabupaten Ende dalam 1 tahun ke depan, atau apa kondisi terburuknya bagi masyarakat? Ya pasti korbannya itu masyarakat, ya korbannya masyarakat. Ini pelaku-pelaku besar, saudara-saudara legislatif ini dipilih oleh masyarakat. Bupati juga dipilih oleh masyarakat dan dibantu oleh tenaga ASN dalam kerja-kerjanya. Saya kira yang terburuk adalah pelayanan publik kita akan stagnan, bahkan mungkin mundur. Yang kedua, pembangunan tidak berjalan, penambahan perbaikan infrastruktur tidak berjalan, gitu. Terus juga pelayanan-pelayanan publik tadi, rumah sakit, pendidikan, mungkin jalan di desa, jalan antar kecamatan kita tidak bisa. Terus mungkin ketertiban tentang sampah Ende, ya, banjir, banyak hal yang tidak bisa hal-hal berjalan. Yang masih menjadi permasalahan tahunan ya. Iya. Terus juga kesehatan, ya, kita misalnya di kesehatan butuh perbaikan fasilitas sarana prasarana rumah sakit umum daerah Ende, kemudian tenaga-tenaga nakersnya yang perlu kita support dengan misalnya dokter ahli. Betul. Kemudian juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang kita belum punya di Ende seperti untuk terapis, terus kemudian cuci darah dan sebagainya. Ini harapan-harapan kita yang untuk supaya Ende lebih maju, Ende baru pasti tidak akan terwujud. Kemudian juga kita mengalami krisis kepercayaan dari investor dari luar, dan untuk saudara-saudara saya yang duduk di tempat saat ini sebagai legislatif yang merupakan hasil dari pilihan rakyat, bisa saja mereka akan kehilangan kepercayaan dan mungkin tidak akan mendapat kepercayaan lagi di periode yang akan datang. Itu yang terburuk yang akan terjadi. Nah, tentunya STPM ini hidup di tengah masyarakat Kabupaten Ende dan mengamati berbagai kinerja pemerintah, berbagai kinerja DPR, kualitas perpolitikan di Ende. Bagaimana pandangan Ibu bersama STPM melihat kualitas perpolitikan di Ende? Oke, baik. Menurut pandangan kami, bahwa perpolitikan yang baik adalah perpolitikan yang bisa menggairahkan dinamika pembangunan daerah. Maka dibutuhkan
perpolitikan yang bisa menyesuaikan diri dengan ketentuan perundang-undangan, terus juga menciptakan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah, sehingga agenda-agenda pemerintah bersama DPR itu bisa berjalan dengan lancar. Sejauh perpolitikan ini masih untuk kepentingan partai politik dan kepentingan perorangan, maka perpolitikan kita belum menunjukkan wajah perpolitikan yang ideal. Gitu. Jadi perpolitikan yang ideal dia harus ada untuk masyarakat. Jangan dia hadirnya, kan saya bisa bilang hadirnya itu 1 hari untuk 5 tahun. Oh iya, di saat musim musim ketika dia mau hendak panen dia baru muncul di tengah masyarakat. Setelah itu dia hilang, bahkan membuat kisruh yang menghambat pembangunan. Ya, kalau kampanye itu tangan di luar, kalau sudah naik kacanya ditutup. Dia bilang hadir 1 hari untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun ya. Itu. Nah, terakhir Ibu, apa pesan Ibu untuk eksekutif dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dengan legislatif kita agar pembangunan kepada masyarakat, pelayanan publik itu tidak menjadi sandera politik? Saya kira DPRD ND secara keseluruhan, juga Bapak Bupati, Wakil Bupati kembali lagi menempatkan bahwa pembangunan masyarakat, kesejahteraan masyarakat itu adalah prioritas keberadaan mereka menduduki jabatan mereka saat ini. Jadi kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan partai dan kelompok itu bisa dinomor sekiankan, tetapi ingat janji-janji mereka, janji-janji politik waktu pilkada maupun waktu pemilihan legislatif untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat harus dinomorsatukan. Itu pesan kami yang pertama. Pesan yang kedua, untuk legislatif dan eksekutif kiranya bisa menciptakan pembangunan yang good gitu ya. Yang good, yang baik dalam arti salah satunya adalah relasi. Relasi yang terbuka bagi kedua belah pihak melalui komunikasi-komunikasi politik, komunikasi-komunikasi dalam birokrasi yang baik sehingga tidak tersumbat di mana-mana yang kemudian menimbulkan kebuntuan. Dan untuk itu tadi seorang pemimpin harus bisa menjadikan dan menempatkan apa tujuan mereka ada pada kondisi sekarang itu di atas segala-galanya. Itu mereka adalah pelayan masyarakat. Jadi bukan untuk sekedar untuk mendapat kekuasaan dan legitimasi, tetapi bahwa ingat yang paling mulia adalah mereka hadir, mereka duduk di sana untuk kesejahteraan dan untuk pembangunan daerah. Itu saya kira, itu pesan saya. Dan kemudian yang rukun-rukun lah. Yang rukun karena rukun itu jalan untuk komunikasi yang baik dan untuk kerja yang baik. Kalau sudah mulai gap itu berarti kita menjaga jarak. Dan kalau ada jaga jarak maka komunikasi tidak akan berjalan. Dan komunikasi tidak berjalan maka agenda-agenda pembangunan pasti akan terhambat. Ya. Terima kasih banyak Ibu, dan ini juga pesan untuk seluruh peranata sosial di Kabupaten ND, juga di seluruh NTT, bahwa jangan capek-capek, jangan bosan-bosan untuk mengawasi jalannya pemerintahan kita. Kasih pesan, kasih saran, terus kasih kritik kepada pemerintahan kita supaya mereka harus akur-akur, karena ketika dinamikanya di luar dari batas kewajaran, maka rakyat dan program-program pembangunan itu yang menjadi korbannya. Terima kasih banyak Ibu.
untuk Terima waktunya kasih. sudah berbagi cerita dengan teman Terima cerita. kasih. Dan kami juga terima kasih untuk STPM Santa Ursula Ende. Kami sudah diberikan ruangan, kami sudah diterima secara baik untuk bisa berbagi cerita, untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan Kabupaten Ende, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif di Kabupaten Ende. Dan untuk teman-teman semua di rumah, kita sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Tolak segala macam bentuk hoax, tetap waras bernegara, dan tolak segala macam bentuk provokasi, apalagi yang berbau sara. Kami juga mengajak teman-teman untuk terus mengikuti konten-konten kami selanjutnya, karena yang kami sajikan bukan cerita biasa. Kita akan berjumpa kembali di konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Teman cerita bukan cerita